Bayangin lo lagi scroll TikTok, tiba-tiba lihat notif berita Gunung Anak Rakatau naik status jadi siaga level 3. Terus ada bocil komen, mungkin dia belum ngerjain PR dari ibu gunung. Logika anak kecil emang gokil abis, tapi di balik itu, ada fakta sains yang super seru dan penting buat kita tahu. Yuk kita bedah tuntas. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? PVMBG resmi menaikkan status Gunung Anak Rakatau dari waspada, level 2, ke siaga, level 3, baru-baru ini. Berdasarkan data pemantauan terkini, aktivitas vulkanik meningkat signifikan. Artinya, gunung ini lagi panas-panasnya dan butuh kewaspadaan ekstra. Kronologinya dimulai sejak awal Juni, ketika para ilmuwan mendeteksi lonjakan gempa vulkanik dan emisi gas. Pada suatu hari di awal Juli, kolom abu setinggi 200 meter terlihat menyembur dari puncak. Akhirnya, status resmi dinaikkan. Bayangin, dalam waktu sebulan, aktivitas gunung ini naik drastis. Gunung Anak Rakatau ini punya sejarah panjang. Dia lahir dari letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 yang memicu tsunami dan menelan ribuan korban. Anak Rakatau mulai muncul pada 1927 dan terus tumbuh. Aktivitas vulkaniknya nggak pernah benar-benar berhenti, makanya dia jadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Fakta kunci pertama, selama periode peningkatan, PVMBG mencatat ratusan gempa vulkanik dangkal dan dalam setiap harinya. Itu tanda magma bergerak naik ke permukaan. Selain itu, emisi gas sulfur dioksida juga melonjak, menunjukkan aktivitas degassing yang kuat. Ini sinyal kalau gunung lagi bernapas lebih cepat. Fakta kunci kedua, radius bahaya diperluas menjadi 3 km dari puncak. Berdasarkan imbauan PVMBG, pendaki, wisatawan, dan nelayan dilarang mendekat. Kenapa? Karena potensi ancaman berupa lontaran material pijar, awan panas, dan bahkan tsunami kalau ada bagian gunung yang runtuh. Langkah ini demi keselamatan semua. Miskonsepsi yang sering muncul, siaga level 3 berarti gunung akan meletus besar. Padahal, siaga artinya ada peningkatan aktivitas yang mengarah ke letusan, tapi belum pasti waktu dan skalanya. Banyak yang panik dan langsung berspekulasi liar. Padahal, PVMBG terus memantau secara real-time. Klarifikasinya, status ini berdasarkan data ilmiah, bukan tebak-tebakan. Sistem level gunung api di Indonesia ada 4, normal, I, waspada, 2, siaga, 3, dan awas, 4. Siaga berarti gunung menunjukkan gejala yang jelas menuju letusan. Jadi, bukan berarti besok meletus, tapi kita harus siap siaga. Dampak langsungnya terasa di sektor pariwisata. Banyak pendakian dan tur wisata ke kawasan Selat Sunda dibatalkan. Warga di sekitar Lampung dan Banten diimbau tidak beraktivitas di pantai dekat gunung. Tim SAR dan BPBD mulai menyiapkan jalur evakuasi. Semua bergerak cepat. Jangka panjangnya, kita harus belajar dari sejarah. Letusan Krakatau 2018 menyebabkan tsunami yang menewaskan ratusan orang. Kenaikan status ini mengingatkan kita pentingnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. Ke depan, monitoring akan diperketat dan masyarakat diedukasi lebih intens. Sudut pandang unik, analogi bocil soal PR dari ibu gunung sebenarnya nggak jauh beda sama cara kerja ilmuwan. Mereka melihat aktivitas gunung seperti anak yang ngomong lewat tingkah lakunya. Gempa vulkanik itu ibarat teriakan magma, emisi gas itu napas gunung. Jadi, bocil itu jenius tanpa sadar. Data dan angka yang bikin merinding. Menurut PVMBG, dalam sehari terjadi lebih dari 300 gempa vulkanik dangkal, 50 gempa vulkanik dalam, dan 15 gempa tektonik lokal. Suhu kawah meningkat hingga 50 derajat Celcius di atas normal. Kolom abu mencapai 200 meter. Angka-angka ini menunjukkan betapa dinamisnya gunung ini. Reaksi publik pasti rame. Di media sosial, meme bocil, PR ibu gunung langsung viral. Ada yang khawatir, ada yang bercanda.
warga sekitar ada yang mulai mengungsi secara mandiri. Pemerintah daerah terus mengimbau ketenangan namun tetap waspada. Reaksinya campur aduk, tapi edukasi tetap jalan. Kontroversi sempat muncul. Beberapa pihak menilai kenaikan status ini terlalu cepat atau malah sebaliknya, terlalu lambat. Ada yang membandingkan dengan kenaikan status gunung lain di Indonesia. Para ahli dari PVMBG membantah dengan data. Mereka mengikuti protokol yang ketat dan setiap langkah didasarkan pada analisis risiko. Studi kasus paralel. Ingat Gunung Sinabung? Statusnya naik turun berkali-kali sebelum akhirnya erupsi besar pada 2014 dan 2016. Atau Gunung Merapi yang level siaganya sering berubah. Pengalaman dari gunung-gunung ini mengajarkan kita bahwa siaga bukan berarti panik, tapi justru saatnya bersiap dan memitigasi risiko. Klimaks twistnya, ternyata, bocil yang bikin joke, PR, itu sebenarnya punya intuisi ilmiah. Dalam sains, peningkatan aktivitas vulkanik memang seperti komunikasi gunung. Dan ketika status dinaikkan, gunung memberitahu kita untuk bersiap. Jadi, logika anak kecil itu bukan cuma lucu, tapi juga nyambung sama cara kerja alam. Kesimpulannya, viral joke soal PR Ibu Gunung sebenarnya membuka mata kita betapa pentingnya literasi kebencanaan. Dengan gaya santai, kita jadi penasaran dan belajar. Jadi lain kali denger status gunung naik, lo nggak cuma bikin meme, tapi juga paham sains di baliknya. Keren, kan? Gimana menurut lo? Logika bocil itu lucu apa ilmiah? Komen di bawah, share ke teman-teman lo biar pada tahu. Jangan lupa subscribe buat konten viral dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.